Shalom, selamat pagi jemaat damai yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada damai? Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat pagi hari ini, sehingga kita boleh kembali berkumpul bersama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya secara pribadi juga bersyukur kepada Tuhan dan kepada badan pengurus jemaat yang boleh memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat damai yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu tema, Kristus adalah sukacita sejati. Kristus sukacita sejati. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Hosea pasal yang ke-9, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kitab Hosea pasal 1, pasal 9, ayat pertama hingga ayatnya ke-9. Demikian firman Tuhan. Tidak akan ada sukacita dalam pembuangan. Janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengiritan gandum. Tempat pengiritan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan, ia akan mengalaminya, Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandil, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan, Efraim umatku, umat Allahku sedang mengintai Nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 ini, Israel adalah suatu bangsa yang sedang bersukacita dalam pesta atau kegembiraan mereka. Dan pesta atau kegembiraan mereka pada saat itu sehubungan dengan pesta penuaian jemaat Tuhan. Akan tetapi berkat yang mereka peroleh dari pesta penuaian itu, mereka anggap itu adalah pemberian dari para Baal atau dewa orang Kanaan. Keriangan atau sukacita yang mereka rasakan adalah suatu sukacita karena mereka mengandalkan hikmat yang ada pada diri mereka sendiri, dan hal itu hanya bersifat sementara. Sukacita yang mereka rasakan itu hanya bersifat sementara karena mereka mengandalkan hikmat mereka, dan itu adalah akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Pada pagi hari ini kita akan melihat bersama pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, bagaimana Israel tidak setia kepada Allah sehingga mengalami pembuangan. Bagaimana Israel tidak setia kepada Allah sehingga mengalami pembuangan. Israel merayakan hari raya Tuhan atau hari raya Pondok Daun pada waktu itu. Pada hari raya ini, sebenarnya hari raya ini mereka rayakan untuk Tuhan. Itu bisa kita lihat pada ayat yang kedua. Untuk Tuhan, namun di dalam perayaan ini mereka malah menjadikan perayaan itu sebagai perayaan yang mereka berikan kepada para Baal atau para dewa-dewa orang Kanaan pada waktu itu.
Dan cara perayaan mereka ini adalah seperti bangsa-bangsa kafir pada waktu itu. Mereka bersorak-sorai, mereka berkeliling. Bersorak-sorai di sini adalah suatu kebiasaan orang kafir yang dipraktikkan sesuai sambil berkeliling dan berteriak-teriak. Dan itu penyembahan yang mereka lakukan sebagai suatu penyembahan untuk kesuburan bagi mereka. Dan pada waktu itu Israel mulai merasa aman dengan memikirkan para Baal. Mereka lupa kepada Allah. Dan pada ayat yang kelima kita bisa melihat hari raya panen, disebut juga hari raya Tuhan atau hari raya Yahweh. Karenanya Hosea berkata pada ayatnya yang ke-1 bagian B, janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Ia menganggap Baal, Israel pada itu menganggap bahwa Baal adalah pemberi hasil bumi mereka, Baal adalah sumber berkat mereka. Itulah Hosea datang kepada mereka dan berseru, janganlah bersukacita hai Israel, untuk mengingatkan mereka kembali bahwa di balik ketidaksetiaan mereka, di balik apa yang mereka lakukan di dalam perayaan itu, mereka akhirnya akan disingkirkan. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Itu bisa kita lihat di ayat yang ketiga. Israel tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Mereka akan disingkirkan. Ada yang akan ke Mesir. Pada ayat yang ketiga bagian B, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Di Asyur mereka akan dibuang, dan di Mesir mereka juga akan melarikan diri di sana. Dan di tempat pembuangan itu tidak akan ada sukacita bagi mereka. Bahkan setiap makanan yang akan mereka makan itu merupakan makanan yang najis. Lalu pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9, Israel tidak mendengarkan apa yang Allah katakan kepada mereka. Israel tidak mendengarkan perkataan Allah kepada mereka. Pada ayat yang ke-7 dan yang ke-9 ini kita bisa melihat Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Di sini mereka berkata, Nabi itu adalah seorang pandir, dan mereka menganggap orang yang penuh roh adalah orang gila. Kita bisa melihat di sini jelas sekali bahwa ada perlawanan terhadap Nabi dan tindakan-tindakan Nabi pada waktu itu. Mereka menganggap Nabi itu sebagai seorang yang mengganggu di tengah-tengah pesta atau perayaan mereka. Bahkan mereka memaki Nabi, mereka menganggap Nabi adalah orang yang gila. Kita bisa bandingkan itu pada pasal 1 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel. Dan di pasal 8 ayat yang ke-13 dikatakan, mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan makannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Pada ayat yang ke-7 bagian A sampai B juga, di sini bangsa Asyur adalah hukuman. Penyerangan dari bangsa Asyur merupakan tanda awal penghukuman Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu, jemaat Tuhan. Tanda penghukuman Allah mulai terwujud kepada bangsa Israel. Itulah kenapa di sana dikatakan Israel akan mengalaminya, Israel akan mengetahuinya. Israel akan mengalami akibat dari ketidaktaatan mereka. Israel akan mengalami akibat dari sukacita yang mereka rasakan karena mereka mengandalkan hikmat duniawi mereka. Karenanya di sini Hosea mengatakan bukan karena Nabi itu seorang gila, tetapi karena Israel sendiri yang membuat diri mereka harus mengalami pembuangan, mengalami penghukuman dari Allah.
Lalu pada ayat yang ke-8 bagian B kita bisa melihat, Efraim umat Allahku sedang mengintai nabi, jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya. Di sini dikatakan sepanjang umur hidup seorang nabi termasuk Hosea, dia akan terus dikejar. Bahkan akan ada yang menentang dia dalam seumur hidupnya. Tetapi permusuhan ada di rumah Allahnya. Meskipun mereka berusaha untuk mengejar, bahkan mereka berusaha untuk menentang apa yang nabi-nabi ingin sampaikan kepada mereka, nabi-nabi itu akan berada di dalam perlindungan Allah. Nabi-nabi itu tidak akan mampu mereka hancurkan ketika mereka menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada mereka untuk disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Lalu kita melihat apa dampak dari sukacita Israel ini karena mereka mengandalkan hikmat duniawi. Itu pada ayat yang ketiga, mereka tidak akan tetap tinggal di tanah Tuhan. Inilah dampak yang mereka rasakan, jemaat Tuhan. Mereka tidak akan tetap tinggal di tanah Tuhan. Mereka akan dibuang, mereka akan disingkirkan. Dan di tempat pembuangan itu mereka tidak akan memakan makanan atau memberikan korban persembahan kepada Allah, karena di tempat pembuangan itu tidak akan ada bait suci, tidak ada tempat-tempat suci. Bahkan setiap korban persembahan yang mereka berikan tidak akan ada yang layak bagi Tuhan. Lalu apa hubungannya kisah bangsa Israel ini dengan kehidupan kita sehari-hari, jemaat Tuhan? Mungkin saja kita seperti bangsa Israel. Kita seringkali hidup tidak setia kepada Allah. Dan mungkin kita seringkali tidak mau mendengarkan perkataan Allah. Kita mengabaikan apa yang Allah katakan kepada kita. Kita lebih mengandalkan kemampuan diri kita sendiri untuk mencari kesenangan diri kita sendiri. Kita mengandalkan setiap pengalaman-pengalaman yang indah, dan kita lupa untuk datang kepada Allah. Kita lupa kepada Allah yang setia selalu menemani kehidupan kita. Tetapi jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya kita mau belajar bersama-sama bahwa kehidupan kita ini, kita mau menikmati kehidupan kita supaya kita dapat menerima sukacita sejati yang daripada Allah. Kita mau belajar dari bangsa Israel bahwa kita mau tetap setia. Kita mau belajar datang kepada Allah. Kita mau datang dan mendengarkan perkataan Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat hubungan kisah ini dengan Kristus. Memang tidak dijelaskan secara terperinci dalam perikop ini tentang Kristus, tetapi kita bisa melihat sudut pandang atau kebalikan yang Yesus lakukan dari apa yang dilakukan bangsa Israel pada waktu ini. Di sini sukacita atau kegembiraan bangsa Israel itu karena mereka mengandalkan hikmat mereka sendiri atau hikmat duniawi. Mereka lupa kepada Allah. Itu bisa kita lihat bersama pada pembacaan Alkitab kita yang kedua dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-31. Di sini kita mau belajar dari Kristus, jemaat Tuhan, di mana kehidupan Kristus menjadi kesaksian karena Ia adalah hikmat Allah. Kita mau belajar dari kehidupan Kristus yang menjadi kesaksian karena Dia adalah hikmat Allah. Kita membaca pada ayat 1 Korintus 1 ayat 23. Di sana dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita mau belajar bersama dari Kristus. Kita mau menjadi kesaksian dari kasih karunia yang Allah berikan kepada setiap pribadi kita. Israel bersukacita dalam perayaan mereka kepada Baal. Mereka merasa aman dan mulai mengandalkan hikmat mereka sendiri. Mereka tidak peduli terhadap
apa yang Allah berikan. Mereka tidak peduli terhadap apa yang Allah katakan kepada mereka. Bahkan akibatnya itu mereka menganggap juga nabi itu adalah orang-orang yang gila. Mereka menganggap apa yang nabi katakan itu hal-hal yang tidak masuk akal. Kehidupan bangsa Israel ini tidak menjadi kesaksian yang baik dari kasih karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Tapi dari pembacaan Alkitab yang kedua ini, 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 25 dan ayat yang ke-30 hingga yang ke-31, kita mau belajar dari kehidupan Kristus, di mana kehidupan Kristus sendiri telah menjadi kesaksian bagi setiap orang yang memberitakan tentang Dia, yang di dalamnya orang percaya dapat bermegah. Kita semua, karena kita memberitakan Kristus itu dalam kehidupan kita, kita patut bermegah karena Kristus itu sendiri. Oleh karena Kristus kita dikuduskan di dalam kehidupan kita. Oleh karena Kristus kita ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kita belajar kepada Kristus, di mana hidup menjadi kesaksian yang mendatangkan sukacita sejati dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kita mau bergantung pada hikmat Allah. Kita mau menikmati sukacita sejati, yakni hidup percaya pada Kristus yang telah menebus dan telah menguduskan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar bersama dari bangsa Israel. Mereka bersukacita karena hikmat duniawi yang ada pada mereka. Mereka tidak tetap tinggal di tanah Tuhan akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah, dan akhirnya mereka mengalami pembuangan. Tapi kita mau belajar bersama dari Kristus, di mana kehidupannya bisa menjadi kesaksian, dan kita semua dapat bermegah di dalam Dia, karena Dia yang telah menguduskan dan menebus hidup kita dari dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menjadi bagian dari kerajaan Allah. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami, oleh karena Tuhan telah menguduskan kehidupan kami, bahkan menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami mengakhiri waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus.